Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat bersama saya, Wela Chen. Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancar gelombang baru yang ke-82. IRGC menyebut gelombang ke-82 dari operasi True Promise 4 diluncurkan saat fajar dan menghantam target yang telah ditentukan, termasuk pangkalan Arif Jan di Kuwait, Al-Khaj di Arab Saudi, serta pangkalan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC menyatakan serangan balasan dilakukan setelah serangan terhadap kota Khorramshahr di Iran Barat Daya. Saudara, Iran Rabu kemarin juga mengklaim meluncurkan serangan rudal ke kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Tanggal, lokasi, dan lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor Berita Negara Iran, IRNA, melaporkan bahwa rudal tersebut memaksa kapal induk untuk mengubah posisi setelah serangan yang dilaporkan. Komandan Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa kapal tersebut berada di bawah pengawasan terus-menerus. Belum ada komentar langsung dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat publikasi. Garda Revolusi Iran merilis video serangan yang diklaim berhasil menembak jatuh jet F-18 milik Amerika Serikat. Dalam video tampak kilatan cahaya mengenai jet sebelum visual jet yang diduga F-18 milik Amerika Serikat menghilang. Pusat Komando Amerika Serikat dikutip dari kantor berita Turki Anadolu membantah serangan tersebut dan menyebut informasi Garda Revolusi sebagai informasi palsu. Rekaman yang diambil pada hari Rabu ini, saudara, menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel setelah serangan yang diduga dilakukan Iran. Perusahaan listrik Israel klaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera tidak rusak akibat serangan tersebut. Namun media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel, menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya. Sementara itu, saudara, Israel menyerang jembatan Kashmir di Lebanon Selatan dalam gelombang serangan udara. Militer Israel mengonfirmasi serangan dengan menargetkan posisi Hizbullah di sepanjang Sungai Litani, yang merupakan sungai terpanjang di Lebanon. Serangan itu terjadi setelah militer Israel diperintahkan untuk menghancurkan semua jembatan di atas Sungai Litani di Lebanon dan meningkatkan penghancuran rumah-rumah warga Lebanon di dekat perbatasan Israel. Kelima jembatan di Sungai Litani digunakan Hizbullah sebagai jalur transportasi. Akibat serangan, saudara, penduduk Lebanon Selatan mengungsi ke utara. Pentagon diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan ini muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Tehran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan darat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran, saudara. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika.
Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran akan berhasil. Trump menyatakan saat ini perang telah dimenangkan. Menurutnya saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Tehran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih sengit. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim pembicaraan damai dengan Iran masih berlangsung. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt mengatakan, Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan produktif dalam 3 hari terakhir. Yang menilai Iran mulai mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Namun pada saat yang sama, Teheran justru menolak ajakan negosiasi dengan Presiden Donald Trump dan mengajukan syarat sendiri untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Amerika Serikat dan Israel. Araghchi memandang negosiasi dengan AS saat ini sama dengan mengakui kekalahan. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان ما. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sudah memasuki pekan keempat dengan korban yang mencapai ribuan orang. Gelombang serangan terus dilancarkan kedua belah pihak. Saudara, sejumlah pemimpin dunia bereaksi atas perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menggambarkan perang di Iran sebagai bencana ekonomi. Dia mengatakan Jerman tidak ingin terjerumus ke dalam konflik tersebut. This war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident already now after a little bit more than 2 weeks. The closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So it's not our war, and therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing, and that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Erdogan memperingatkan eskalasi perang di Iran telah berkembang menjadi krisis global, seraya menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş,
Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Saudara, kita jeda sebentar terkait perkembangan terbaru dari arus balik. Usai jeda, saudara, kami akan segera kembali di Breaking News Kompas TV. Rumah
Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, kita melihat laporan bahwa Amerika Serikat berencana mengirim sekitar 3.000 pasukan ke Timur Tengah di tengah eskalasi konflik dengan Iran. Kita akan bahas lengkapnya. Sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional UNPAD, Bapak Tengku Reza Shah, dan editor Desk Internasional Harian Kompas, Mas Kris Mada. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Baik, saya akan ke Pak Reza terlebih dahulu. Ini kan sudah sejak tanggal 28 Februari lalu, sudah hampir 1 bulan nih Pak, kita melihat berbagai eskalasi dari kedua pihak ini. Bila pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran ini tidak membuahkan kesepakatan, Anda lihat apakah Trump benar akan mengerahkan pasukannya untuk serangan darat, Pak? Saya pikir cara berpikir Donald Trump ini keliru ya. Oke. Dia mengajukan tawaran untuk dialog. Tapi dialog ini disampaikan pada saat seluruh bangsa Iran, pemerintah Iran sedang berkabung. Jadi ide untuk dialog boleh secara teori oke, untuk menurunkan tingkat tensi, tapi timingnya tidak tepat. Sampai tanggal 11 April Iran itu tidak mau berpikir apapun kecuali konsentrasi pada perkabungan nasional. Mereka sudah mendata Ayatollah Ali Khamenei sudah wafat, kemudian beberapa jenderal Iran juga sudah wafat, dan terakhir itu kapal laut mereka ditenggelamkan di perairan sekitar Sri Lanka. Dan ini merupakan duka cita yang sangat mendalam. Dalam kondisi saat ini Iran pasti akan menolak, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengapa mereka harus berunding dengan Amerika Serikat yang menyerang mereka begitu. Dan perilaku Amerika Serikat itu bertentangan dengan hukum nasional Amerika Serikat, juga bertentangan dengan hukum internasional. Jadi Iran memiliki banyak alasan untuk menahan perundingan ataupun menolak perundingan. Pada saat yang sama mereka sedang berada di atas angin. Mereka berpikir Amerika Serikat ini tidak pernah serius dalam menangani urusan perdamaian. Pada saat mereka mencoba berdamai tahun 2018 soal Joint Commission for Plan of Action, Amerika Serikat keluar dari perjanjian. Kemudian tahun lalu bulan Juni Amerika Serikat juga keluar dari perjanjian, dan tanggal 28 kemarin keluar dari perjanjian. Jadi Iran saya pikir memiliki banyak amunisi untuk mengatakan saya tidak memerlukan perdamaian dengan Anda. Anda tidak konsisten dalam perundingan, dan Anda selalu mempermainkan kami, dan untuk itu apakah kami harus berunding dengan Anda pada saat kami merasa diri kami sedang di atas angin? Kira-kira begitu cara berpikir Iran. Kalau kita melihat kedua pihak ini kan juga memberikan kondisi gitu Pak ya, ada 5 poin kalau dari Iran sendiri. Apakah Anda melihat berarti agak sulit seperti itu untuk Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di titik tengah? Secara teori mungkin saja bertemu di titik tengah, tapi siapa yang akan mempertemukan mereka begitu? Dan saya pikir tidak banyak negara yang memiliki kemampuan tersebut. Dan untuk Iran juga akan berpikir kalau ada negara ketiga yang ingin mempertemukan kami, pertanyaan pertama adalah apakah Anda netral? Sedekat mana Anda dengan kami dan sedekat mana Anda dengan kawan kami? Kemudian apakah Anda sudah mempelajari sejarah dari perundingan antara kami berdua? Kemudian juga apakah Anda sudah mempelajari psikopolitik daripada lawan saya itu? Kemudian apakah Anda juga berpikir perjanjian ini akan membawa ke arah perdamaian? Jadi saya pikir banyak persyaratan teoritis yang harus dipenuhi oleh sebuah negara ketiga yang secara bersungguh-sungguh ingin mengupayakan perdamaian. Dan tidak banyak negara di dunia yang saya perkirakan mampu melakukan itu. Baik. Pertanyaan yang sama untuk Mas Kris, apakah Anda melihat dalam waktu dekat kedua pihak ini mungkin akan bertemu dan akan sepakat dengan di titik tengah gitu Mas? Kalau kabar dari Pakistan, menurut Pakistan itu sudah ada upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kemarin kan Iran dinyatakan sudah menerima 15 usulan kesepakatan gencatan bersenjata dari Amerika Serikat. Tetapi Iran menyatakan sudah menerima juga, tetapi tidak dalam posisi akan berunding. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Reza tadi, Iran tidak melihat sekarang waktu yang tepat untuk berunding, dan berbagai pihak juga demikian merasa Iran tidak merasa ada gunanya berunding sekarang. Di sisi lain juga Iran disebut sudah menyiapkan sekitar 1 juta pasukan darat untuk menyambut
serangan darat Amerika Serikat yang sekarang sudah dikerahkan. Ada lebih dari 1.000 orang dikerahkan dari Divisi 82. Divisi 82 ini dikhususkan untuk pertempuran di daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi yang sangat sesuai dengan topografi Iran yang dipenuhi oleh bukit-bukit dan tidak hanya daratan juga. Lalu di sisi lain, Amerika Serikat juga sudah mengirim marinir ke 2.500 ke Timur Tengah, tetapi tugas marinir itu kemungkinan hanya akan menjaga kedutaan-kedutaan Amerika Serikat yang sekarang dikosongkan sebagian besar, juga pangkalan-pangkalan yang dikosongkan. Kemarin kabar terakhir itu tentara Amerika Serikat di kawasan itu mereka WFA, jadi tidak bekerja di pangkalannya dikosongkan. Mereka tinggal di hotel, tinggal di berbagai tempat lain. Itu yang mengakibatkan banyak hotel di kawasan menjadi sasaran serangan karena dalam hukum humaniter internasional tempat-tempat sipil dapat kehilangan perlindungannya kalau dijadikan tempat perlindungan para kombatan. Dalam hal ini tentara Amerika Serikat di kawasan dianggap sebagai kombatan dalam perang ini. Demikian Mbak Bella. Kalau kita lihat ini kan sedikit kontradiktif Mas ya, saat Trump menyatakan sedang melakukan diskusi dengan Iran namun juga melakukan pengerahan pasukan darat atau deploy. Anda sendiri melihat latar belakangnya apa sih Mas? Apa ada strategi di belakang ini? Sebenarnya ini bukan strategi, jadi Iran dan Amerika Serikat itu sama-sama sebenarnya ingin mencari perang ini, bagaimana cara mengakhiri perang ini. Tetapi Iran tidak dalam posisi sekarang. Iran tidak mau gencatan senjata. Iran maunya perang berakhir. Jadi kan dalam perang itu kan ada beberapa jenis ya. Ada terus itu hanya penghentian pertempuran. Ada armistice. Armistice itu kesepakatan untuk berhenti perang, tetapi tidak ada perdamaian. Lalu selanjutnya nanti kan ada lagi yang ada jeda tempur dan sebagainya seperti itu. Nah, Iran itu tidak mau hal-hal seperti itu. Iran maunya perang disepakati berhenti sama sekali, tidak ada perang di serangan lanjutan dan sebagainya. Nah, Iran juga tidak merasa bahwa sekarang saat yang tepat untuk berhenti karena tidak ada jaminan Amerika Serikat dan Israel tidak akan menyerang di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai pihak menaksir setidak-tidaknya berdasarkan data dari pergerakan tanker antara lain dari pemantau tanker internasional itu menyebutkan Iran itu justru sekarang secara ekonomi untung dari penjualan minyak dalam sehari bisa menjual sampai di atas 10 juta dolar. Bahkan beberapa pihak menyebut Iran mungkin akan mendapatkan uang 14 miliar dolar dari perang sebulan ini dari penjual minyak, dan harganya harga premium. Kalau sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran itu menjual minyaknya dengan harga diskon, sama seperti dilakukan Rusia. Sekarang Iran menjual minyak mendekati harga pasar dan harga pasarnya juga tinggi sekali. Jadi Iran tidak melihat buat apa sekarang berunding, kami secara ekonomi ada keuntungan. Memang Iran rugi besar dari kehancuran berbagai lokasi dan itu akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang besar. Nah, salah satu tuntutan Iran itu kan kalau dalam kesepakatan damai itu adalah Amerika Serikat dan sekutunya membayar ganti rugi kepada Iran. Lalu juga tuntutan Iran termasuk juga penghentian serangan Israel ke Lebanon. Jadi Iran tidak hanya meminta serangan dihentikan ke Iran, tetapi juga Israel berhenti menyerang Lebanon. Kita tahu di Lebanon Iran punya sekutu yang disebut Hizbullah, dan Hizbullah secara berkala sekarang ini kan terus menyerang Israel, dan Israel sekarang sedang berusaha mencaplok Lebanon lebih luas sampai 40 km dari perbatasan Israel Lebanon yang diakui oleh internasional. Demikian Mbak Bella. Baik, pertanyaan sama saya ajukan untuk Pak Tengku, Pak. Kalau kita melihat dari deploy Amerika Serikat ini ke Iran, apa sih yang Anda baca dari pergerakan ini? Saya berpikir
Menyerang Iran itu tidak main-main ya. Karena Iran itu negara yang sangat terlindung oleh dia memiliki keuntungan topografis ya. Pegunungan tinggi, kemudian dia punya daerah pegunungan yang subur, kemudian dia juga memiliki perbatasan yang sangat panjang. Ini mungkin titik rawannya Iran, karena mungkin dari situ akan masuk ke serangan dari Amerika. Kemudian juga Iran secara psikologis diuntungkan, karena dalam menghadapi invasi dari asing itu akan ada perbedaan psikologi. Pihak yang datang itu tujuannya menyerang, tapi pihak yang mempertahankan wilayah itu akan mengatakan ini adalah perjuangan suci kami. Mereka menyebut wilayah itu adalah motherland, fatherland, tanah kelahiran kami akan kami perjuangkan sampai mati. Dan kalau kami sampai harus mati, kami berbahagia, kami matinya syahid. Jadi kita berhadapan dengan dua kekuatan psikologis, di mana belum tentu yang datang itu, walaupun jumlah lebih banyak, itu pasti unggul, beda. Karena kita lihat misalnya dalam sejarah, Iran itu bisa bertarung lama pada saat melawan Irak yang didukung oleh Amerika Serikat. Kita juga melihat hal yang sama di Afghanistan. Di Afghanistan, Rusia tumbang, Amerika Serikat juga tumbang. Di Vietnam, Prancis tumbang, Amerika Serikat tumbang. Jadi di sini saya melihat ada satu hal yang sulit dimengerti oleh pihak penyerang, yaitu giroh ya. Giroh itu semangat mempertahankan setiap jengkal tanah air itu luar biasa. Dan mungkin dalam kondisi seperti itu, pihak yang mempertahankan tanah air itu akan berjuang mati-matian. Karena mereka mengerti bahwa akhirat itu adalah tujuan hidup mereka. Kita lihat misalnya peristiwa di Indonesia di masa lalu, Palagan Ambarawa misalnya. Kita lihat juga misalnya peristiwa di 10 November di Surabaya. Itu sesuatu hal yang luar biasa, yang sulit dimengerti oleh puncak teknologi pada masa itu begitu. Di mana saudara-saudari kita dengan bersenjatakan bambu runcing berani menghadang bayonet begitu, dan mereka tidak takut mati. Jadi Iran inilah hal yang sama. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus simak dengan baik-baik ya. Jadi tidak ada jaminan 2.500 marinir yang akan datang dengan perangkat standar NATO itu pasti menang, belum tentu. Memerlukan koordinasi yang luar biasa. Menuntut juga kemampuan komando. Jadi menyerang itu tidak mudah, karena kalau saya merujuk kepada cara berpikirnya Sun Tzu itu dalam bukunya The Art of War itu mengatakan serangan darat itu kalau mau berhasil itu harus cepat, terencana, dan memanfaatkan kelemahan musuh. Nah, itu pada saat yang sama harus juga memuat strategi seperti tipu daya. Misalnya mengkondisikan diri lemah tapi sebenarnya kuat, dan kemudian juga menguasai medan. Dan ini yang belum tentu dikuasai oleh Amerika Serikat yang akan melakukan serangan tersebut. Mungkin mereka memiliki data intelijen bagaimana wilayah, bagaimana bukit, bagaimana sungai, kemudian bagaimana intelijen mencari tempat-tempat yang bisa disasar. Tapi dalam kenyataannya itu belum tentu, karena pihak yang bertahan itu memiliki kemampuan mengenal medan secara lebih baik. Apalagi kalau mereka belajar dari pengalaman Vietnam, di mana ada kota di bawah kota begitu. Berarti Anda melihat jangan sampai Amerika Serikat ini meremehkan semangat mempertahankan tanah air gitu Pak ya, bela tanah airnya Iran. Betul, tepat sekali. Dan dalam membela tanah air ini, Iran ini masyarakatnya setia pada pemimpin. Mereka mengenal satu sistem namanya marja'i taklid ya. Jadi sekali seorang pemimpin mengatakan kita harus bertahan mati-matian, mereka akan lakukan itu. Mereka tidak akan meminta misalnya berapa gaji kami per bulan, bagaimana apakah ada asuransi untuk keluarga kami. Mereka tidak berpikir itu. Apa kata pemimpin akan dilakukan dengan sepenuhnya. Dan juga kemampuan manajemen pertahanan Iran itu kan terpusat tapi juga terorganisir pada sekitar 31 titik, dan 31 titik itu bisa bergerak dominan, dan mereka bisa tidak henti-hentinya menyerang sampai nanti ada kata stop dari pemerintah pusat. Jadi ini adalah hal-hal yang unik yang belum tentu dimengerti oleh pasukan yang akan datang tersebut. Apakah Anda juga melihat mungkin pengerahan pasukan ini juga langkah yang mencerminkan perubahan strategi militer Amerika Serikat di sana, Pak? Saya perhatikan kalau kita melihat target Amerika Serikat kan mengalahkan Iran dalam waktu 4 hari itu kan gagal.
Kemudian juga Amerika Serikat yang mengatakan akan mengganti pemerintahan atau pemerintahan akan runtuh nanti diganti oleh yang pro saya, itu juga gagal. Kemudian ternyata Iran bisa bergerak dengan sangat cepat untuk memilih Ayatullah secara demokratis. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Iran itu terbiasa bekerja pada saat kritis. Dan untuk itu ya saya harus perhatikan Iran itu punya kemampuan yang tidak disangka oleh Barat ya. Memang Iran ini peradaban mereka sudah berusia 4.000 tahun ya. Kira-kira sama tuanya dengan China, dan tentunya ini menghasilkan kualitas kependudukan dan kualitas manajemen yang luar biasa. Jadi kalau Amerika Serikat mengirim sekitar 2.500 sampai 5.000 pasukan untuk bertarung di darat, maka Iran tidak akan sulit untuk menyiapkan 50.000 untuk menghadapi yang 2.500 tersebut. Baik, Mas Kris, tadi Anda menyebutkan bahwa terlihatnya sepertinya Iran tidak ingin segera menyelesaikan perang ini, tapi dengan langkah Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke darat Iran, kemungkinan potensinya seperti itu. Apakah Anda juga membaca ini kemungkinan mencerminkan perubahan strategi militer Amerika Serikat di Iran? Pertanyaannya justru apakah Amerika Serikat itu punya tujuan yang jelas untuk menyerang Iran. Sampai pada Sabtu ini kan tepat 4 minggu Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, dan seperti disampaikan Pak Reza tadi, tujuannya itu tidak pernah jelas dan selalu berubah. Awalnya menyatakan A dan lalu B dan sebagainya, dan tidak pernah jelas apa sih maunya ini. Dan perubahan statementnya sangat cepat gitu Mas ya? Dan berubah terus gitu. Dan di awal-awal dinyatakan bahwa kami sudah menang, tetapi masih terus berperang. Lalu dinyatakan angkatan perang Iran itu sudah habis, tapi masih bisa menyerang terus. Hari ini kan kita melihat laporan dari Israel dan dari negara-negara Timur Tengah, kerusakan itu terus terlihat di berbagai lokasi. Itu tidak menggambarkan pihak yang sedang menang perang. Bahwa Iran mengalami kehancuran itu jelas sekali. Dan mendefinisikan kemenangan bagi Iran juga tidak mudah, karena begitu banyak perwiranya yang tewas, begitu banyak politisinya yang tewas. Di sisi lain juga Amerika Serikat juga kehilangan secara finansial juga sangat besar gitu. Ekonomi Amerika Serikat dan kawasan sangat terpukul, dan apakah perang ini akan kemungkinan berakhir dalam waktu dekat? Pasar menyatakan tidak demikian. Hari ini bursa saham Amerika Serikat dibuka dengan indeks yang menurun. Lalu harga minyak juga sudah naik lagi 5%. Itu mengindikasikan bahwa pasar tidak yakin bahwa perang akan segera berakhir. Kan salah satu sumber informasi yang banyak beredar dan bisa dipegang itu adalah keputusan para pelaku pasar. Karena mereka kan tidak mau bertaruh dengan hal-hal yang tidak pasti yang mengakibatkan kerugian besar pada mereka. Dan pasar melihat bahwa sekarang tidak ada peluang untuk perang berakhir dalam waktu dekat. Bahkan di pasar taruhan, pasar taruhan ini kan juga, jadi yang menarik dari pasar taruhan itu kan ada beberapa orang yang diduga orang dalam yang memasang taruhan berdasarkan informasi dari pemerintah Israel maupun pemerintah Amerika Serikat. Di Israel sudah ada yang dihukum prajuritnya karena memanfaatkan informasi internal militer untuk bertaruh dan dia menang gitu. Nah, di pasar taruhan itu sekarang ada beberapa pihak yang bertaruh bahwa pasukan darat Amerika Serikat akan menyerbu Iran paling lambat Senin ini, dan itu nilai taruhannya akumulasinya sudah di atas 50 juta dolar, hampir 1 triliun rupiah. Itu mengindikasikan bahwa perang ini masih akan terus berlanjut. Sementara di sisi lain Presiden Trump tadi seperti disampaikan, disiarkan di segmen pertama dialog ini, mengklaim sudah menang. Jadi orang yang menang tidak mungkin mengirim pasukan terus-menerus. Baik, berarti Anda mempertanyakan tujuan dari Trump, dan apakah Anda membaca sebetulnya Trump ini agak kebingungan juga, kehilangan arah, karena dari pasar ekonomi sendiri sudah terpukul, juga dari pemimpin negara bahkan sekutunya juga sudah dikritisi habis-habisan seperti itu, Mas? Iya, Mbak. Jadi kan memang di Amerika Serikat sendiri kan sudah banyak suara-suara yang mengkritiki perang ini. Kan posisi terakhir itu kan
Departemen Pertahanan Amerika Serikat sedang meminta tambahan 200 miliar dolar. Itu hampir setara dengan APBN Indonesia setahun. 200 miliar dolar itu untuk melanjutkan membiayai perang di Iran, juga menambah pasokan, menambah cadangan persenjataan, karena cadangan persenjataannya kan banyak yang habis dipakai. Pada minggu pertama perang saja Amerika Serikat menghabiskan taksirannya sekitar 11 miliar dolar. Itu yang terdata satu minggu, belum lagi minggu kedua, minggu ketiga, dan sekarang sudah memasuki minggu keempat. Kalau rata-rata seminggu mereka habis 11 miliar, maka mungkin dalam sebulan mereka sudah habis 44 miliar dolar. Itu kan banyak sekali, dan sementara Amerika Serikat itu dalam posisi, kalau dalam akuntansi disebut insolvent. Insolvent itu adalah orang yang kewajibannya lebih besar daripada asetnya. Posisi terakhir aset Amerika itu kan tidak sampai 7 triliun dolar, sementara total kewajibannya, utang luar negeri dan sebagainya, itu sudah di atas 40 triliun dolar. Kalau perusahaan itu sudah lama bangkrut, tetapi kan ini terjadi di Amerika dan harus hutang terus-menerus, dan perang ini kan membutuhkan biaya besar, mau tidak mau utang terus. Bebannya yang terus-menerus ditanggung oleh rakyat Amerika. Baik, kalau Pak Tengku sendiri apakah setuju Pak dengan statement Mas Kris tadi, kalau Amerika ini terlihat agak kebingungan dan mungkin ini adalah exit plan-nya dari Trump? Tepat sekali. Trump ini membutuhkan exit strategi yang elegan ya. Karena dia ini pada posisi maju kena, mundur kena. Kalau mundur udah kadung malu. Kalau dia maju terus, dia tidak mendapat dukungan dari negara-negara NATO, negara-negara Uni Eropa, dan juga pasaran ekonomi dunia juga tampaknya tidak mendukung dia. Jadi untuk itu dia sedang berpikir keras bagaimana caranya keluar gelanggang dengan elegan, dan pada saat yang sama mengatakan kami yang menang. Terus dia akan berulang-ulang. Tapi kalau kita melihat dari informasi yang alternatif ya, bukan dari media mainstream, tapi dari tokoh seperti John Mearsheimer dan Jeffrey Sachs, itu kelihatan sekali bahwa Amerika Serikat itu sedang keropos ekonominya saat ini. Kemudian demokrasinya juga semakin dipertanyakan. Misalnya tantangan untuk impeachment sudah semakin besar. Bahkan di kalangan Partai Republik juga sudah mulai ada tokoh-tokoh yang tampaknya sudah semakin kritis pada Donald Trump, karena mereka berpikir kalau kami mendukung Donald Trump habis-habisan, nanti salah-salah nanti pada saat pemilu kami berada di kereta yang salah. Kemudian pada saat yang sama juga masyarakat Amerika Serikat sudah mulai melihat ini bukan perang kami, ini adalah Trump yang membajak demokrasi kami untuk mendukung Israel, dan masyarakat Amerika Serikat semakin melihat bahwa Trump ini bergerak karena lobby Yahudi yang luar biasa, kemudian juga tanpa perencanaan yang sistematis. Jadi ini tidak terencana dengan baik, dan masyarakat Amerika Serikat mengatakan kami sudah terjerat dalam suatu perang yang membawa konsekuensi masa depan bagi kami. Saya perhatikan juga banyak tokoh-tokoh Amerika Serikat ya yang sudah mulai menggalang solidaritas di kota-kota besar. Sudah mulai banyak demo-demo di Amerika Serikat, tapi demo-demo ini kan tidak dibuka kepada lewat media mainstream. Di sinilah hebatnya Amerika Serikat yang benar-benar menguasai media massa internasional, sehingga benar-benar mengendalikan, sehingga masyarakat Amerika Serikat sendiri tidak tahu misalnya berapa personil Amerika Serikat yang sudah wafat. Mereka juga tidak tahu secara persis misalnya satuan-satuan mana yang sebenarnya sudah tidak berfungsi. Mereka tidak tahu, karena kita perhatikan misalnya pada saat Iran melakukan serangan pada basis-basis militer 2 hari pertama, kan rasanya sulit dipercaya kalau tentara Amerika Serikat yang wafat itu kurang dari 10. Sedangkan Amerika Serikat sendiri mengatakan yang wafat ada 6 atau 7, tapi ada 200 yang cedera kan. Tentunya masyarakat Amerika Serikat yang kritis ingin bertanya, cederanya itu seberapa berat? Kemudian apakah dari cedera itu berapa persen yang sebenarnya sudah wafat tapi tidak terdata? Masyarakat Amerika Serikat tampaknya saat ini terbuai dengan informasi yang banyak sekali ditutupin. Kalau kita lihat di Vietnam, perang Vietnam di masa lalu, itu semakin banyak coffin ataupun kotak mati yang dibawa pulang, itu semakin bergetar hati nurani masyarakat Amerika Serikat agar perang itu segera diselesaikan, agar perang itu segera diakhiri.
Dan Trump tampaknya benar-benar mengerti bagaimana psikologi massa di Amerika Serikat, ya sehingga nanti jumlah yang wafat itu dicicil pelan-pelan. Padahal sebenarnya di tempat-tempat yang dirahasiakan itu sudah ada sebenarnya jenazah yang belum dibukakan kepada publik. Jadi untuk itu saya perhatikan Trump ini sangat kebingungan. Impeachment semakin dekat, kemudian ekonomi di dalam negeri semakin berat, kemudian BBM itu semakin mahal, kemudian daya saing global Amerika Serikat juga semakin menurun. Pada saat yang sama Amerika Serikat melihat bahwa Pax Americana itu stagnan dan Pax Sinica itu menaik. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat mulai melihat, saya membuang banyak sekali energi untuk perang ini, tapi China dan Rusia mereka mempelajari kelemahan kami gitu. Dan untuk itu ya diam-diam ya China dan Rusia mendukung Iran walaupun secara rahasia ya, tapi kan rasanya luar biasa. Iran memiliki kemampuan balistik misal yang sangat akurat. Yang sangat akurat, kemudian dengan jarak yang tepat, dan tentunya hal ini kan didukung oleh dukungan teknologi dari Rusia dan China. Kita lihat misalnya dalam menghadapi aksi spionase, maka Starlink itu bisa dinetralisir lewat teknologi kontraspionase dari Rusia. Kemudian spesifikasi dari peluru kendali tentunya didukung juga oleh presisi yang ada dari Beidou dan juga satelit-satelit China yang mengitari bumi dalam frekuensi yang lebih sering dan juga lebih banyak daripada satelit-satelit Amerika Serikat. Jadi saya perhatikan semakin lama perang ini berlangsung, Amerika Serikat semakin babak belur dan China dan Rusia memiliki bank data yang luar biasa dari kekuatan maupun juga kelemahan Amerika Serikat selama perang yang sudah sudah memasuki minggu keempat ini. Hampir sebulan, ya. Ya, tepat sekali. Jadi Anda melihat Amerika Serikat saat ini sudah dalam tanda kutip babak belur seperti itu, tidak hanya dari dunia internasional, tapi juga tertekan dari dalam negeri sendiri. Memang membaca Donald Trump ini agak sulit Pak ya, karena dalam hampir sebulan ini banyak sekali eskalasi dan deeskalasi yang ia lakukan. Namun apakah Anda melihat Donald Trump ini apakah mungkin akan segera mendeklarasikan secara sepihak kalau Amerika Serikat sudah menang Pak? Trump adalah seorang figur yang tidak bisa dipercaya ya, yang sulit diprediksi ya. Cara berpikirnya bisnis kan, bisnis itu berpikirnya winner takes all. Saya akan ambil semuanya itu. Kalau dan dia bisa saja mengatakan lewat kampanye diplomasi publiknya yang mengglobal itu mengatakan pemimpin Iran sudah kami wafatkan. Kemudian pemerintahannya kocar-kacir, ya dia bisa cari data statistik dengan mudah itu ya. Kemudian dia mengatakan kami sudah menang perang, kami tidak mau lanjutkan lagi karena musuh kami, buat apa kami menekan mereka, karena secara hukum humaniter dan juga secara hukum internasional dan juga secara etika kami masih memberikan mereka sisa waktu untuk hidup. Kira-kira seperti itu. Dan Trump sangat jago di situ. Walaupun Trump lupa bahwa banyak kota-kota di Israel sudah luluh lantak oleh peluru kendali balistik dari Iran. Baik. Kalau Mas Kris sendiri bagaimana Mas membaca Donald Trump? Apakah mungkin segera akan menyampaikan bahwa Amerika Serikat sudah menang melawan Iran? Dari sebagian Republikan itu kan sudah mendesak agar perang ini segera diakhiri karena mereka harus segera fokus di persiapan pemilihan pada bulan November nanti, dan sebagian calon Republikan itu sekarang sedang kerepotan. Calon-calon yang didukung Trump itu kemarin sebagian sudah mulai kalah dalam pemilihan internal di Partai Republik, bahkan sebagian itu calon-calon yang sudah pengalaman, sehingga ini juga tantangan berat itu. Nah, jadi menurut saya mengutip dari Vali Nasar ini dosen di Johns Hopkins University, dia menyatakan mengakhiri perang ini adalah kebutuhan Donald Trump, keinginan Donald Trump, tetapi fakta di lapangan tidak selalu sesuai kemauan Donald Trump. Mengirimkan pasukan tambahan dari Jepang dan dari Amerika Serikat. Di sisi lain juga masih, dan yang paling berat itu adalah mengendalikan Israel. Jadi
berbagai pihak di Israel itu kemarin terkejut begitu mengetahui Donald Trump, Amerika Serikat mengirimkan 15 perdamaian melalui Pakistan. Israel tidak menurut dari kabar dari Israel tidak diberitahu karena tidak pernah diajak konsultasi dan tiba-tiba ada kabar itu. Dan berbagai pihak juga salah satunya mantan direktur kontraterorisme Amerika Serikat, Joe Ken, yang baru mengundurkan diri. Joe Ken ini kan menyatakan tidak setuju dengan serangan Amerika Serikat ke Iran. Dan salah satu menurut dia faktor yang menyulitkan Amerika Serikat untuk berdamai itu adalah mengendalikan Israel. Karena tanpa mengendalikan Israel, perdamaian ataupun upaya penghentian perang dengan Iran ini kan tidak bisa dilakukan. Sebab Israel pasti akan terus menyerang Iran seperti dilakukannya dalam hampir sebulan terakhir ini. Dan kalau Israel masih terus menyerang Iran, tentu saja Teheran tidak mau berdamai. Di sisi lain juga Israel juga tidak baik-baik saja dengan serangan dari Iran. Frekuensi peluncuran pesawat nirawak Iran dan rudal Iran ke Israel memang berkurang. Tetapi di sisi lain juga jumlah pencegatannya juga berkurang karena banyak radar Amerika Serikat yang lumpuh, sudah lebih dari 10 radar, dan tanpa radar kan tidak bisa melacak apa yang sedang terjadi di langit. Dan di sisi lain laporan kehancuran dari Israel juga semakin banyak di Tel Aviv, di Haifa, di berbagai posisi lainnya. Terakhir kan kemarin di Dimona. Dimona ini kan sejak 10-an tahun lalu, termasuk dalam berkas rahasia Prancis, disebut sebagai pusat pengembangan nuklir Israel. Kalau Iran sudah bisa sedekat itu kan berarti serangannya lebih serius. Hanya saja posisinya kan Iran tidak dalam posisi terkuatnya. Karena bagaimanapun negara yang sudah menurut Israel sudah 15.000 bom yang dijatuhkan ke Iran oleh Israel saja, belum lagi bom Amerika Serikat. Apakah Anda membaca justru yang dapat menyetir kemana perang ini akan mengarah, entah itu eskalasi atau dieskalasi, itu justru bukan Amerika Serikat, bisa saja Iran atau Israel, atau bahkan pihak ketiga, tidak dari ketiga pihak ini? Seperti disampaikan oleh Joe Ken dan juga berbagai pihak juga di Israel sendiri, termasuk Denis Trinois. Denis Trinois ini mantan kepala bagian Iran di intelijen pertahanan Israel. Dia menyebutkan bahwa memang faktor Israel itu yang menentukan apakah perang ini bisa berlangsung terus atau tidak. Faktor Israel itu maksudnya keinginan Israel untuk terus menyerang Iran dan sekitarnya akan berlanjut atau tidak. Karena bagi Iran butuh untuk perang ini segera berakhir. Hanya saja ya seperti tadi dibahas, Iran maunya ini perang terakhir, bukan hanya perang berakhir. Perang terakhir berarti tidak akan ada perang-perang lagi di masa depan. Amerika Serikat mungkin saja bisa menjanjikan itu, tetapi kan Israel belum tentu, karena seperti terungkap beberapa hari terakhir, Amerika Serikat itu akhirnya memutuskan menyerang Iran karena Netanyahu menerima informasi bahwa pada tanggal 28 Februari pagi mendiang Ayatollah Ali Khomeini akan rapat di Teheran. Banyak petinggi yang hadir. Nah, lalu dijadikanlah kesempatan itu untuk menyerang Iran, dan memang terjadi serangan itu. Dan dengan tewasnya Ali Khomeini, sekarang kita memasuki, menurut Vali Nasar, periode yang lebih berbahaya. Satu-satunya orang yang dipatuhi Iran waktu itu soal nuklir adalah Ali Khomeini. Dan Ali Khomeini sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh membuat senjata nuklir. Dengan orangnya meninggal, maka fatwanya dianggap tidak lagi berlaku. Kan seperti disampaikan oleh Pak Reza, ada aspek-aspek budaya, ada aspek-aspek yang perlu dipahami dalam setiap negara. Di Iran itu fatwa dari pemimpin tertinggi bukan sekedar ucapan sembarang orang, itu hal yang harus dipatuhi, hal yang mengikat, lebih mengikat daripada hukum, dan itu yang menyebabkan Iran tidak mengejar bom nuklir sejauh ini.
sekarang dengan Ali Khamenei meninggal, maka Iran tidak merasa harus punya perintah lagi untuk membuat bom nuklir, dan inilah yang mengakibatkan bahaya kemana-mana. Harap dicatat bahwa IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, mencatat Iran itu punya 400 kg uranium yang sudah diperkaya di aras 60%. Pada level 60% itu kan memang belum bisa jadi senjata, perlu di atas 90%. Tetapi Iran sudah menguasai teknologi untuk memperkayanya. Berarti Iran semakin dekat untuk membuat bom nuklir. Pada tanggal 26 Februari, delegasi Iran itu sudah menyatakan, kami punya ini dan sudah diketahui secara umum, ini bukan rahasia, kami siap menyerahkannya. Tetapi 2 hari kemudian kan Amerika Serikat malah menyerang bersama Israel menyerang Iran. Jadi sekarang Iran merasa bahwa tidak punya bom nuklir itu sebagai sebuah kerugian, dan mereka melihat Korea Utara mau melakukan apa saja tidak diserang karena Korea Utara punya nuklir, berbeda dengan Irak, berbeda dengan Libya, berbeda dengan Afghanistan, dan sekarang Iran yang tidak punya nuklir maka dia diserang. Pakistan, India, dan negara-negara nuklir lain mau melakukan apa saja tidak mungkin diserang karena mereka punya penggentar. Baik, kita masih akan membedah kemana arah perang antara Amerika Serikat, Israel versus Iran ini akan mengarah. Usai jeda saudara, masih di Kompas TV Breaking News.
Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran memperburuk krisis bahan bakar di Afrika. Warga Kinshasa mengaku kini sulit mengisi bahan bakar kendaraan. Mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Mereka terpaksa beralih ke pasar gelap seiring semakin parahnya kelangkaan pasokan di pompa bensin. Sementara di Asia Tenggara, di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM juga mulai terjadi. Para pengemudi tuk-tuk harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar dan juga harga BBM naik. Sejumlah pemimpin daerah dunia bereaksi atas perang Iran melawan Amerika dan Israel. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menggambarkan perang di Iran sebagai bencana ekonomi. Ia mengatakan Jerman tidak ingin terjerumus ke dalam konflik tersebut. This war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident. Already now, after a little bit more than 2 weeks, the closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So it's not our war, and therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing, and that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Erdogan memperingatkan eskalasi perang di Iran telah berkembang menjadi krisis global seraya menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Soal naiknya bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika Serikat akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. David juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Good afternoon, everybody. Good to see all of you. Thanks for coming today, as always. Temporary short-term fluctuation in gas prices. The president has said once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if that the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Sementara dari dalam negeri, Saudara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional aman. Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah terus mencari alternatif untuk menambah pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain.
bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Cek 3. Enggak sih, tapi nggak mau deh. Enggak sih. Ya masuk BR. coba lu kabarin aja kalau nggak ada kalau di sana, mana